Umar bin Abdul Aziz berkata, "Idza ra'aitumuz syabah yulazimul masjida farju khairahu." Jikalau engkau melihat ada anak muda yang anak muda ini senantiasa di masjid, rajin ke masjid, peduli dengan masjid, maka harapkanlah kebaikannya. Artinya apa? Kalau kita masuk di masjid, banyak anak muda, banyak remaja di dalam, berarti 10 tahun, 20 tahun akan datang, kampung itu, tempat itu akan berlanjut generasinya. Tapi kalau masuk di masjid, orang tua jadi di dalam, sanggak po imang sama po kate, itu pun sudah putih rambutnya. Dia tomi azan, dia tomi kama. Tidak ada remaja. Alamat bahwa kampung itu tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kata Umar bin Abdul Aziz, "Iza ra'aitumus syabah," kalau engkau melihat ada anak muda yang konsisten, istiqamah, mulazimul masjidah, senantiasa di masjid, dia peduli dengan masjid, banyak kegiatannya, maka harapkanlah kebaikan tempat itu. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam masjid itu ada 3 lembaga di dalam. Ada namanya pegawai syarat, imam, khatib, bilal. Ada namanya panitia pembangunan, ketua, sekretaris, bendahara. Ada juga namanya remaja masjid. Ketiga ini punya tugas masing-masing, tidak boleh saling ganggu, tidak boleh tumpang tindih tugasnya. Dia tomi imam, dia tomi ketua pembangunan, dia tomi bendahara. Gimana caranya? Persoalan syariat, persoalan kegiatan agama dalam artian salat, khatib, kapan maulid, kapan Isra Mi'raj, itu wilayahnya pegawai syarat. Persoalan mau bangun apa, apakah pasang palpon atau apa, apakah perbaiki teras atau apa, itu tugasnya panitia pembangunan. Bagaimana rancangan acara, siapa yang diundang, bagaimana modelnya, kasih remaja masjid. Ini kan sering dia tomi imam, dia tomi protokol, dia tomi umumkan sumbangan. Gimana caranya ini? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ra'a syaban yatasahharu ilal masjid. Suatu hari Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pemuda, yang pemuda ini setiap sore dia sudah di masjid. Belum pi maghrib dia sudah di masjid. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ya syabu, laqad asra'ta." Wahai anak muda, engkau terlalu pagi, terlalu cepat memfokuskan dirimu beribadah. Biasanya kan anak muda kalau sore-sore apa nak kerja? Olahraga, jalan-jalan santai, apalagi bulan puasa, ngabuburit, pergi di pinggir pantai, pergi di lereng-lereng gunung, apa itu ngabuburit. Anak muda. Ini anak muda ini satu ndak, dia yulazimul masjid. Setiap menjelang maghrib dia sudah di masjid, menyapu, membersihkan. Dia berupaya bagaimana mengaktifkan kegiatan-kegiatan di dalam masjid itu. Maka Umar mengatakan, Anda terlalu muda. Teman Anda kan di sana masih sibuk jalan-jalan, olahraga, main musik. Apa kata anak muda ini? Anak muda ini berkata bahwa laisa kullu samarin yablughun nadja, bahwa tidak semua buah itu masak di pohonnya. Kadang baru bunganya sudah jatuh, kadang masih muda belum pitua sudah jatuh. Apakah engkau menganggap saya masih muda?
ada jaminan saya hidup sampai tua? Itu jawaban anak muda ini. Jadi jangan kita mengatakan anak muda ya tidak terlalu penting di masjid. Tapanya mati ke besok. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka anak muda ini menjawab bahwa tidak semua buah matang di pohonnya, maka saya maksimalkan usia muda saya untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarwih rahimakumullah. Kemudian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana syabun yatazayyanu wa yaltabisu. Ada seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi. Pemuda ini dia kerjanya hanya bersolek. Dia mengikuti tren. Anak muda itu mulai dari sandalnya, sepatunya, celananya, bajunya, bahkan potongan rambutnya itu selalu mengikuti tren. Ya. Biasa ketemu ke anak muda ada piram-piram di rambutnya, dikira orang luar negeri padahal orang Anggaleha aja. Nah, itu. Apa? Oh, dia ikuti tren. Nah, kan itu. Itu. Dia ikuti tren. Anak muda ini bukan anak muda sekarang, anak muda yang di zaman Rasulullah seperti itu juga. Anak muda itu menggandrungi model, menggandrungi apa yang menjadi tren pada saat itu. Tapi apa yang terjadi pada mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah wafat, anak muda ini berubah. Yatashammaru fil ibadati wa yajtahidu. Dia berubah total, dia sibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Padahal sebelumnya dia tidak peduli. Maka orang berkata faqila lahu, "Lau fa'alta hadza fi ahdi Rasulillah laqarrat ainahu laka." Wahai anak muda, seandainya waktunya Rasulullah masih hidup, engkau perbaiki ibadahmu, kau perbaiki pemahaman agamamu, tentu lebih baik. Tentu Rasulullah sangat senang melihat kamu. Kata orang-orang kepada anak muda ini. Akek mati pi Rasulullah, manik sadar kuliah. Ya, tidak sadar memang kuai, Pak. Maca ngasih dah kona kuah. Apa jawaban anak muda ini? Anak muda ini bilang, waktunya Rasulullah masih hidup, ada dua jaminan Allah tidak menurunkan azab ke negeri kita. Al-Quran mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiadalah Allah akan menurunkan azab sementara engkau Muhammad ada di antara mereka. Selama Nabi Muhammad masih hidup, tidak ada gempa bumi, tidak ada tanah longsor, tidak ada tsunami, tidak ada angin kencang, bahkan tidak ada gunung meletus. Itu jaminannya, karena Nabi itu rahmatan lil alamin. Tidak ada musibah bencana yang terjadi selama Rasulullah masih hidup di antara mereka. Kata anak muda ini, Rasulullah sudah wafat, berarti jaminan yang satu sudah tidak ada. Sisa satu jaminannya agar kita tidak diazab oleh Allah. Apa jaminannya? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tiadalah Allah akan mengazab suatu kaum, suatu negeri, dan mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah. Kalau kampung itu orang rajin beribadah, kampung itu masih banyak orang beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka yakin dan percaya kampung itu akan baik-baik saja dan akan dilindungi oleh Allah. Kenapa? Masih banyak orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak muda ini dia rubah penampilannya. Sebelumnya tren yang dia ikuti, ketika wafat Rasulullah dia perbaiki ibadahnya, dia perbanyak istighfarnya, karena dia sadar sisa satu jaminannya agar Allah tidak menurunkan azabnya kepada kita. Jamaah tarwih rahimakumullah. Kemudian ada hal yang penting, bahwa anak muda wajib hukumnya menghormati orang tua. Sebaliknya, orang tua wajib menyayangi anak muda. Artinya kalau mau kita sayang anak muda, hormati. Mau kita sayang orang tua, hormati. Apa kata Rasulullah?
Kata Rasulullah, "May yukrimu syaikhan li sinnihi qayyadallahu lahu may yukrimuhu inda sinnihi." Siapa yang memuliakan orang yang tua karena usianya, karena umurnya, maka Allah akan menjadikan dia berteman nanti di usia senjanya orang yang memuliakannya. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, orang tua biar bagaimana modelnya, dia bukan sarjana, canggih udah manara bahasa Indonesia, pemikirannya kolot, tetap dihargai. Kenapa? Lisinnihi, karena dia lebih tua daripada kita. Begitu juga anak muda harus disayangi, dirangkul, bukan dibenci, bukan dijadikan saingan, bukan dijadikan musuh. Ini kan anak muda tidak bisa berkembang karena orang tua menganggap anak muda ini saingannya. Dah pada ceramah anak keke. Kalau tidak ada anak keke, siapa yang jadi remaja? Kalau tidak ada remaja, siapa yang jadi pemimpin nanti? Ini kan kita selalu krisis kepemimpinan. Kenapa si mata tosube? Karena udah diang to dapat dini. Kan itu yang terjadi. Kenapa? Karena orang tua tidak legowo melihat anak muda untuk berkembang. Anak muda juga karena tidak dikasih kesempatan jadi kurang ajar. Udah mau penilaiannya to bara-bara salah kita ya. Sakua-kuana kita ya. Padahal yang dia sampaikan benar, tapi tidak terjalin komunikasi yang baik. Orang tua tidak sayang anak muda tidak menghormati orang tua. Maka pesannya Nabi, kalau ada orang yang di usia tuanya tidak dihargai oleh anak muda, berarti dia juga kurang ajar waktunya anak muda. Kalau mau kita sayangi anak muda, maka ketika Anda masih muda, hormati orang tua. Hormati orang tua. Ada namanya senioritas. Ketika wafat Rasulullah, tidak ada satupun yang protes ketika Abu Bakar disepakati sebagai pengganti Rasulullah. Kenapa? Dia yang paling tua. Dia yang paling tua. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, hadis Rasulullah menyatakan bahwa Iza balagal abdu arba'ina sanatan falam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyanuh ala nafsihi. Kalau seorang hamba telah mencapai usianya 40 tahun dan tidak mengalahkan kebaikannya atas keburukannya, maka hendaknya dia menangisi atas dirinya. Artinya apa? Kalau 40 tahun itu sudah mulai putih rambut, sudah mulai rabun mata, tapi pemikiran sudah mulai dewasa. 40 tahun ke bawah itu namanya pemuda. 40 tahun ke atas itu namanya dewasa. Kalau 60 tahun to barak-barak do ngaranna. Ya, bahasa Bugisnya lato-lato. Kalau usia tak sudah 40 tahun ke atas, maka kita sudah memikirkan bagaimana masa depan yang lebih panjang, yaitu kehidupan akhirat. Maka dikurangi kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Waktunya anak muda begadang saja kerjanya menceki. Waktunya anak muda olahraga sampai maghrib. Karena kita sudah berusia senja 40 tahun ke atas, maka kurangi. Mai ko jolo maceki ode paganna anu liah matakar tahu iya anu paneh mulai dikurangi. Sudah putih rambut, ompong gigi, masih sibuk main poli. Ya nanti berhenti azan masjid. Waduh, kapan kita mau sadar? Apabila usia mencapai 40 tahun, nilai-nilai kebaikan dalam dirinya tidak melebihi keburukannya, lebih banyak sia-sia daripada bermanfaat, maka hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Artinya rugilah hidup Anda
Anda sia-siakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada Anda. Jamaah tarawih rahimakumullah.